Shalom semuanya, happy morning and happy weekend. Wah, semuanya airport penuh. Saya percaya kalau airport Jakarta kosong karena penduduknya keluar semua ke tempat-tempat di mana mereka telah atur liburannya. Tetapi ada satu hubungan yang tidak pernah libur, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. So, saya percaya semua para pemirsa yang bergabung pagi hari ini pada hari Sabtu bersama kita dari Bali. Anda semuanya bisa bergabung juga live Facebook and YouTube. Anda bisa chat, Anda bisa komen, bisa kasih pertanyaan, kasih penjelasan Anda dari kota mana, namanya siapa, dari gereja mana. Biar pelajaran ini memperlengkapi pertumbuhan rohani Anda, sehingga emosi Anda sehat, sehingga memberkati gereja lokal dimanapun Anda berada. Baik di Singaraja, baik di Denpasar, baik di Nusa Dua, baik di Kuta, di Sanur, wherever you are, panjang seluruh kepulauan Bali ini, oke? Dan juga bagi Anda yang dari Sumatera, baik dari Sulawesi, Kalimantan, dari NTT, NTB, Jawa, terus sampai ke Banyuwangi, Bali, terus sampai ke Ambon, Papua. Shalom semua yang dari Ambon, terima kasih sudah bergabung. Saya senang sekali Anda bisa hadir, dan mungkin ada yang Anda yang hadirnya nanti karena lagi sibuk liburan sama anak-anak, atau lagi shopping, atau lagi makan, lagi free, lagi nggak mau belajar-belajar. Mungkin Anda bisa connect kembali ke rekaman ini, dan saya berdoa yang ini Anda jangan miss sama sekali. Right? Saya membuatnya pun saya menikmati sekali. The presence of God sedang bersama saya. Saya beberapa bikin slide-nya waktu lagi di pesawat. Ada yang bikin slide-nya waktu ada di waiting room. So I can sense the presence of God di Starbucks, di waiting lounge, di mau boarding, duduk di pesawat. God is there. Demikian pula Anda yang banyak melakukan adventure dengan segala macam olahraga water sport, baik parasit maupun banana float maupun scuba diving atau skuter. Hati-hati, jangan lakukan apapun tanpa berada bersama Tuhan, because He is the protection of your life. So thank you so much untuk yang dari Jakarta, dari pelayanan kami yang ever ready untuk melayani tamu-tamu yang sudah bergabung. Saya juga mau berkati Ibu Eka yang biasanya juga suka hadir, yang barusan saja melewati operasinya. Saya percaya, saya damai di hati, tangan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dan tangan Allah Bapa menyertai Ibu, dan juga dokternya dan tim dokternya semua. Karena sesuai dengan perhitungan jam operasi terjadi dan selesai tepat waktu. God is with you. Thank you Sarah yang sudah menemani, Fafa dan juga Heru. Terima kasih juga untuk Inge, untuk Jolly, yang semua kita mendoakan Ibu Eka ya pagi hari ini. Dan juga untuk Mary, dan juga untuk Catherine, untuk semua teman-teman yang mau melayani teman-teman baik di Bali maupun di Jakarta, maupun di Depok, maupun di Ambon, di Tasikmalaya, di Garut, maupun di Merauke, Jayapura, Sorong, Manokwari, maupun di Palembang. Halo Arin Mers dengan Facebook, rupanya banyak yang bisa gabung juga. Ibu Jane Winokan, thank you. Ibu Lani Ekowati, saya percaya semua Anda akan diberkati oleh pengajaran ini. Kita berdoa dulu sebelum Anda siapkan catatan Bible Anda. Meja saya full dengan tools, alat-alat yang bikin pelajaran ini keluar. Dari pengalaman menjadi pewahyuan, menjadi pengertian, menjadi kehidupan. Nah, itu caranya skala bagaimana disiplin kita akan membawa kita dari tahap ke tahap, glory ke glory, sehingga kita mengalami Yesus Kristus semakin hari, semakin dalam, dari musim ke musim, masa ke masa, deeper and deeper. And semua masalah yang ada di sekeliling kita, yang datang menyerang kita, tenang. Allah berkata, aku yang ciptakan semua alat perang, alat-alat besi, aku yang bikin.
Tetapi aku tidak menciptakan penyerang-penyerang bagi kamu dengan alat-alat itu. Kalau sampai kamu diserang, bukan dari aku, kata Tuhan. Itu Yesaya 54 ya, ayat 14, 15, 16, 17. Ayat 17-nya berkata ini, tidak ada senjata menempa kamu, anak-anakku, yang dimuridkan oleh Allah langsung. Yesaya 54 ayat 13. Dan anak-anakmu akan dimuridkan oleh Allah, dan besar damai sejahtera mereka. Nah, damai sejahtera itu bahasa aslinya artinya prosperity loh. Jadi Anda bisa punya banyak uang, tapi kalau jiwa Anda gundah gulana, stres, Anda nggak prosper. Anda desperate, Anda despair, Anda stres. Yang penting adalah damai sejahtera, ketenangan, kekaleman, keheningan, jiwa tuh tenang seperti lautan di Pulau Bali, ya. Kalau lagi tenang, seperti nggak ada goyang sama sekali. Dan Anda mau tahu, kalaupun banyak ombak karena air pasang, mungkin mau hujan atau apa, ombaknya gede di atas permukaan laut. Coba Anda masuk, Anda diving, nyelam ke dalam kedalaman samudra India, lautan Pasifik, di mana pantai-pantai ini kita nikmati. Cemplung aja, nyelam. Kalau Anda jago diving, nyelam. Mana ada ombak di dalam. So, kita mau bawa kalian semua experiencing Jesus Christ in the new deep way. Mengalami Yesus Kristus di dalam kedalaman yang baru, yang belum pernah Anda masuk sebelumnya. Kenapa? Karena di dalam kedalaman samudra, semakin menuju ke dasar. By the way, submarine yang sudah bolak-balik mengecek kapal Titanic, meledak, hilang loh. Nggak ketemu lagi. Padahal itu ahli semua yang ada di dalam situ. Okay? So, tapi kalau Anda berdiam di dalam kedalaman hadirat Allah, Mazmur 91 ayat 1, tidak ada tulah masuk ke kemahmu akan berhasil. Tidak ada musuh yang bisa masuk ke dalam kemah Anda. Walau 1000 sebelah kananmu, 10.000 sebelah kirimu, tidak akan menyentuh badan Anda. So, Anda bisa di dalam jaminan teknologi yang luar biasa. Tapi kalau tanpa hadirat Tuhan, berada bersama Anda dan Anda berada menyelam di dalamnya, tetap di dalam Yesus, Yesus tetap di dalam Anda, dan firman-Nya dalam Anda, maka Anda akan berbuah banyak dan memuliakan Allah Bapa dan dikenal sebagai murid Kristus. Jadi murid Kristus bukan pengetahuan Alkitab yang dikenal yang jagonya, sehingga jago debat mulut, debat kusir. Tetapi berapa dalamnya kedalaman batin Anda di dalam kedalaman hadiratnya Yesus yang tak terukur kedalamannya. Ya dong. Lautan aja segenggam tangannya Yesus, tangannya Allah. Baca dong kitab Yesaya. Dari utara ke selatan, begitu besar telapak tangannya aja. Dan sejauh timur dari barat, dia hapus dosamu. Mana ada timur dan barat pernah ketemu? Gak pernah. Sekali dia hapus, dihapus selamanya. Kalau Anda lebih percaya bahwa Anda memang layak hidup dalam dosa, ya silakan. Itu pilihanmu, sehingga Anda hidup di dalam kuasa kegelapan dan tidak menikmati anugerah cuma-cuma yang Yesus sudah selesaikan dan sediakan untuk Anda hidup di atas, bukan di bawah, kepala bukan ekor, dalam hadiratnya, di mana Anda diubah dari glory ke glory. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18, dari glory ke glory menjadi serupa gambar Kristus oleh hadirat Roh Kudus. So, orang Kristen tanpa Roh Kudus bukan Kristen. Sama aja kayak ikan tanpa air, bukan ikan. Ikan asin. Kayak ikan mati namanya. Kayak bangkai. Pada waktu, ini saya ketemu di Instagram ya, real. Makanya kalau nonton Instagram, pilih kualitasnya yang mana yang didengerin. Anak kecil, dia berkata gini, hanya karena seorang anak tinggal di gereja dan aktif di gedung ibadah, nggak bikin dia dijamin dia kenal Allah loh. Seperti Allah berbicara ke air. Dan dia berkata, jadilah ikan. Terjadilah binatang yang berenang di dalam ikan, di dalam air, laut, yaitu ikan. Seperti Allah berbicara kepada daratan, maka terjadilah binatang melata, merayap. Demikian pula Allah bicara kepada dirinya sendiri. Marilah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Dengan kata lain, untuk ikan hidup, dia ngomong ke habitatnya dulu, air. Makanya ikan tanpa air mati. Untuk ngomong ke habitatnya hewan, berkaki 4 maupun merayap maupun melata, dia ngomongnya ke tanah.
Makanya binatang merayap, binatang berkaki 4 kalau dikasih ke dalam air mati. Bukan bisa berenang, tapi bukan tempat hidupnya dia. Anjing suruh berenang terus, seumur hidupnya di laut ya mati. Kelelep itu air asinnya. Kayak karena habitat dia tanah. Manusia diciptakan oleh hadirat Allah, keberadaan Allah. Makanya manusia tanpa hadirat Allah mati. Bukan manusia lagi, udah kayak hewan. Anda baca surat Petrus, Anda baca surat Yakobus, Anda baca surat Yudas, Anda baca semua surat para rasul di akhir zaman bahwa orang-orang Kristen akan menjadi seperti Bileam yang melayani demi uang, kayak nabi upahan, seperti Korah, Datan, Abiram yang terus ngelawan Musa, melawan pimpinan yang Allah tunjuk, dan bumi terbelah dan telan mereka hidup-hidup. Mereka akan hidup seperti Kain, bukan seperti Habel. Jadi apa yang ditulis di Roma 15 ayat 4 katakan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ditulis untuk pembelajaran kita. Anda gak bisa pilih-pilih mau baca buku yang mana, semua buku mesti dibaca. Saya kasih tahu kepada jemaat remaja dan jemaat kampus, anak bakal gede nih, akan menjadi orang profesional, pinter cari uang. Saya ajarin, kalau kamu mau punya jiwa yang berbeda dibandingin Kristen rata-rata, jiwa yang membuat kalian sangat teguh dan yakin dan lebih percaya apa kata Tuhan daripada kata orang. Jadi orang mikir apa tentang Anda, dihoaksin, dimasukin sosmed kayak apa, Anda gak geming. Karena itu bukan Anda, itu bukan identitasmu. Tetapi orang yang jiwanya berbeda, kalau bahasa Inggrisnya spiritnya, he has a different spirit. Itu bilangan 14 ya 24 loh. Itu Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Makanya 10 pengintai yang berita busuk memang bagus, tanah perjanjian, bagus. Tetapi ada kata hanya rakyatnya gede-gede, raksasa. Kita kayak belalang di mata mereka, dan di mata kita mah kecil. Anda pasti ketemu mayoritas orang Kristen adalah Kristen yang gak percaya siapa mereka dalam Tuhan. Gak percaya. Mereka gak ada tuh di kamus mereka ciptaan baru dalam Kristus. Gak ada. Adanya manusia lama, manusia kedagingan, manusia narsistik yang mencoba jadi Kristen. Ya terangnya sampai bonyok juga gak akan bisa. Karena kita pakai jubah, pakai badan manusia dosa. Dan ini manusia dosa siapa yang bikin? Yesus gak pernah bikin, Allah gak pernah bikin. Yang dia bikin serupa gambar rupa Allah, yang serupa setan, yang bunuh, yang abortus, yang mabok, yang rokok, yang kecanduan pornografi, kecanduan masturbasi, yang bohong, yang korupsi, yang nipu kiri kanan. Dia nggak ngerti, yang itu dia nggak tahu. Makanya Allah mesti inkarnasi jadi manusia, tinggal di bumi yang penuh dosa. Akibat kontraknya dikasih, dibikinin kontrak sama Adam pertama. Kayak sebentar lagi juga leasingnya habis kok, tenang aja. Makanya percuma murtad, tinggal bentar lagi Yesus akan muncul di awan-awan, tanggung. Bertahan, tekun di situ. Tidak bisa tekun, bertahan tanpa doa. Prayer hanyalah satu-satunya cara untuk Anda bisa masuk ke hadirat Allah. Di luar doa, zero masuk ke hadirat Allah, zero. Anda mau sibuk di ibadah, Anda mau jadi WL, mau jadi singer, mau jadi kameramen, Anda mau jadi lighting man, soundman, mau jadi apa men lah, terserah. Musisi, mau jadi penyanyi yang top, yang suaranya bikin orang merinding, terserah. Kalau Anda tidak biasa hidup di dalam hadirat bersama Tuhan, tidak tetap di dalam Tuhan, Tuhan tetap dalam Anda, firman-Nya dalam Anda, Yesus sama Allah Bapa gak mungkin tinggal dalam Anda. Mati rohaninya. Ikan mati gak ada di air. So saya berdoa pengajaran ini bukan hanyalah catatan. Dicatat boleh, tapi kalau gak dipraktekin ya percuma. Anda nipu diri Anda sendiri. Dan kalau Anda gak hidup di dalam hadirat Allah, saya jamin Anda akan mati. Pasti dong hidup pakai manusia dosa. Yang karena si manusia dosa itu, Anda tahu kita ini mesti bunuh Yesus loh. Kita pembunuh. Baca dong khotbahnya Petrus di Kisah Rasul 2. Kamu
yang menyalibkan Yesus, kamu pembunuhnya. Terus mereka tertusuk hatinya. They will break in their heart. Apa yang mesti kita lakukan? Tobatlah. Berbaliklah kepada Tuhan. Tinggalkan cara hidup dari angkatan yang jahat ini. Dan berbalik ke Tuhan, kau akan terima karunia Roh Kudus. Nggak bisa selamat tanpa bertobat. Saya mau tekankan, kata bertobat mesti kembali ke mimbar-mimbar gereja. Bukan main-main loh itu pertobatan tuh. Kalau orang Anda ngaku lahir baru, Anda mesti ngaku Anda bertobat loh. Dari apa hidup lamamu kemana sekarang? Dan kalau Anda nggak tahu Anda kemana, Anda belum lahir baru. Nggak mungkin. Nggak mungkin bertobatnya belakangan. Nggak mungkin. Anda buat keputusan kok bertobat, apalagi baptisan selam. Baptisan selam itu adalah deklarasi fisik di depan umum. Di teman-teman yang ngajak Anda untuk berdosa, di depan orang tua yang gak ngerti apa-apa, di depan malaikatnya Tuhan, di depan malaikatnya Lucifer, kan sepertiga ikut berontak sama Lucifer. Di depan setan-setan, roh-roh jahat, Anda declare, aku masuk ke dalam air, tanda aku mati bagi diriku dan dosa. Diri yang manusia lama tuh, yang suka dosa. Aku mati dan aku bangkit keluar, lambang keluar dari air. Sebagai ciptaan baru dalam Kristus, dan aku hidup untuk hidup yang baru. Anda baca dong Roma 5 sampai Roma 6. Itu pertobatan di situ. Bahasa selam maknanya death. Death to self, kemudian kebangkitan dalam hidup baru. Dan tiap hari cara praktek hidup baru, Roma 6 ayat 11. I reckon myself death unto sin. Aku buat perhitungan nih. Aku nih udah mati bagi dosa, hidup bagi Kristus, hidup bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Mana mungkin sih pornografinya balik? Mana mungkin sih maboknya balik? Mana mungkin sih nyolongnya balik? Mana mungkin sih sombongnya balik? Nggak mungkin. Sombong bisa balik. Kenapa? Karena Anda keluar masuk hadirat Tuhan. So, saya minta Alkitab, pakai buku, pakai catatan Alkitab yang kertas. Alkitab harus kertas, nggak bisa gadget. Ambil post-it yang segini nih belinya, jangannya cuma segini-segini. Oke, ballpen yang tipnya itu 1.0, jadi nulisnya sambil di mobil, sambil di cafe itu licin gitu loh. Oke, jangan nulis kayak orang mau ngukir. It won't work. Anda nggak serius tuh seperti itu. Oke, dimanapun Anda berada, this is the best time of the year. Anak-anak ke sekolah, nggak usah belajar, nggak ada yang stres, ujian-ujian, Anda suruh mereka kasih mainan. Oke, kalau Anda bawa asisten, aspri semuanya dibawa dari rumah Anda ambil waktu tiduran, kayak tidur, benar-benar tidur di gazebo, di rumput yang dibikin indah sekali yang memandang pantai, kayak tutup mata, pakai kacamata hitam, right? Kasih ayat di lensa kacamatanya. Kalau melek lihatnya ayat gitu, nggak lihat orang-orang telanjang, nggak lihat orang pakai mini, fokus ke Tuhan. Nah, Anda tidak mungkin keluar dari Tuhan, karena Tuhan menghormati orang yang nyari Dia. Simple. Anda cari Dia, Dia cari Anda. Mendekatlah padaku, aku mendekat padamu. Takes two to tango. Dan tidak mungkin Allah nggak mau memberikan dirinya untuk Anda. Dia desperate karena hidupnya Dia hanya bisa di dalam Anda. Di bumi, di Mars, Jupiter, Saturnus, dia mau hidup di mana? Gak ada yang serupa Dia, hanya di bumi. Dan Anda lah orang yang dicari sama Dia. Kita satu dalam doa ya. Dengan fokus kepada Yesus pikiran kita, Anda tarik napas, hirup hadiratnya. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami atau biarkan kami, karena Kau pilih rumah alamat-Mu di bumi adalah tubuh kami. Kami harus terus mengingetin diri kami. Tidakkah Kau tahu tubuhmu bait Allah, tempat Roh Allah berdiam? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kami gak usah jempalitan, nyari kamar doa, gedung ibadah, kami bisa berada dengan Kau sedekat napas yang kami hirup. Karena Kau Allah yang adalah udara, napas yang ada di badan kami. Kalau napas itu nggak ada di dalam kami, nyawa kami mati.
Dan kalau nyawa kami mati, matilah kami. Tapi kalau napasmu ada, jiwa kami hidup. Itulah yang membuat kami ada. Itulah siapa kami, jiwa kami. So buat jiwa kami tidak dikuasai iblis, tapi lepas dari cengkeraman iblis, karena kami pilih untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan tinggalkan dunia dan dosanya, masa lampau kita di belakang, Yesus dan salibnya di depan kami. Roh Kudus, karena Engkau berdiam di dalam setiap hati umatmu, tidak mungkin ada yang gagal. Kecuali memang nekat, tidak mau peduli ada Roh Kudus, gak peduli Roh Kudus berduka apa enggak, memang hanya mau hidup memuaskan dagingnya. Akibatnya hidupnya tidak sampai akhirnya tidak mendapat bagian di kerajaan Allah. Tapi kita semua ini adalah orang-orang yang tidak akan mundur. Apapun tekanan yang kita alami, tantangan yang kita alami, kita gak akan mundur. Kita akan tetap berada bersama Yesus. Yesus tetap berada bersama kita. Firman-Nya ada tinggal dalam kita. Maka Allah Bapa berjanji, Bapa dan Yesus akan bikin tempat tinggalnya di dalam kita. So kita aman. Siapa bisa melawan kita kalau Allah beserta kita? Tidak ada. Waktu berdosa aja kita diselamatkan, dia mau mati buat kita. Mau menderita tanpa kita peduli siapa dia. Apalagi sekarang kita udah dipanggil oleh Yesus, dipilih Yesus, dan kita menerima dengan rendah hati undangannya. Pasti kalau kita nyelem, menyimpang, dia tarik kita langsung. Karena itu Roh Kudus tinggal di batin kita. Tuhan, buat umatmu para pemirsa, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka nonton rekaman ini, acara ini, babus tadi ini, dimanapun mereka berada, tahun berapapun, bicara pada umatmu, tepat pada waktunya. Dan banyak kesaksian akan datang kepada pelayanan kami untuk membuktikan betul-betul Tuhan itu hidup. Walaupun khotbahnya dilakukan 10 tahun yang lalu, firman tidak bisa berubah. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Amin. Alright. So, Anda udah lihat bagaimana saya kasih video latihan disiplin. Anda lihat ya olahragawan itu. Dia itu analoginya. Dia berdiri, dia duduk tapi tidak nempel ke kursi. Itu namanya squatting, sitting squatting. Dan dia selalu tunjuk pikirannya. Jadi kalau mau latihan membangun otot di kaki supaya nggak gampang jatuh, nggak gampang lumpuh, nggak gampang memendek, Anda jangan makin ciut, Anda olahraga disiplin. Dia selalu nunjuk pikirannya loh. Jadi kalau Anda berdoa, pikiranmu di Kristus, selalu di Tuhan Yesus. Gak bisa dikosongin loh. Anda apa diisi Roh Kudus, apa diisi setan. Udah itu aja. Makanya kalau doa tidak ada meditasi artinya ngosongin diri. Itu sesat. Anda hanya bisa fokus ke Yesus, pikirannya diam, parkir di siapa Yesus. Hati Anda, roh Anda fokus ke dalam Roh Kudus, terus disiplin itu tiap hari. Anda lihat olahragawan itu, dia kasih kursi, kalau capek, pelan-pelan sekali dia dudukin. Dia izinkan badannya nempel di kursi. Kalau enggak, hanya 1 senti dari permukaan kursi. Latihan terus, dia bilang pikiran, latihan disiplin pikiranmu, latihan disiplin pikiranmu. Lama-lama ototnya betis sama paha itu terbentuk untuk menopang beratnya badan Anda. Supaya lutut Anda tidak keropos. Karena ototnya yang kuat. Jangan sampai lemes ototnya, nanti nggak kuat ngangkat tulang-tulangnya. Otot itu penopang kita. Demikian pula otot iman kita. Demikian pula otot untuk mendengar suara hadirat Tuhan. Sebelum dengar perkataan Tuhan, Anda mesti peka dulu dengan Tuhan hadir apa enggak. Nah, jadi saya mengawali ini sebagai orang, Anda sebagai, saya anggap Anda orang baru ya. Jangan doa-doa zaman dulu yang Anda, kita didoain ini, didoain ini. Udah deh stop deh didoain orang. Didoain pendeta terkenal, percuma. Yang terkenal pendetanya, Anda kan yang promosi terus. Kenapa tidak Anda sendiri yang berdoa? Karena dombaku mengenal suaraku, kata Yesus Yohanes 10 ayat 27. Dan aku mengenal nama mereka. Kalau ada gembala lain yang bukan gembalanya, itu gembala upahan. Kerja untuk dapat upah. Dipanggil tuh dombanya Yesus, gak akan dengar. Karena dia gak kenal suara itu. Dan kalau itu gembala upahan, kalau serigala datang,
Kayak serigala bisa berbulu domba, mungkin bulunya copot, mungkin wah langsung dia liar mau makan. Itu gembala upahan kabur duluan, nyelamatin diri dulu. Tapi gembala agung berkata, aku ambil tempat, aku lindungi kamu, aku berdiri bagi kamu, aku perisaimu, benteng kubumu, kubu pertahananmu, dan aku yang menghadapi serigala itu. Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Nah, itu nggak main-main, itu benar ngalami itu. So datang ke Tuhan sebagai seorang yang pemula lah dalam Kristus. Nah, Anda kalau sebagai pemula, Anda mesti belajar lagi. Jadi cara doa yang lama, udahlah forget it lah. Karena itu lebih sibuk ke eksternal. Tuhannya tuh di surga. Padahal Tuhannya, nyawa Tuhannya ada di perutmu, ada di hatimu. Ngapain lihat-lihat ke langit? Pikiran ada di Yesus, Allah di Yesus. Yang ada di pikiranmu hanya Yesus. Hatimu, jiwamu fokus ke perut Anda. Di dalam kedalaman batin Anda, di situ Yesus ada. Anda lihat inward bukan outward. Doa yang outward salah. Doa setiap hari yang inward menuju rohmu, itu yang Alkitabiah. Oke, makanya Daud bisa ngomong, pujilah Tuhan, hai jiwaku, kenapa kau gundah gulana? Fokusnya di ke dalam kok. Dia gak ngurusin luarnya. Tapi kalau dia lupa, dia mulai keagungan Allah, dia lihat gunung, langit, bintang-bintang, kayak dia lihat semuanya. Itu karya Tuhan untuk ngingetin dia. Mungkin karena dia terlalu depres, hidupnya sial, melulu mau dibunuh sama keluarganya, sama Saul, sama anak buahnya Saul. Semua orang ngancem sama si Daud, tapi Daudnya aman tuh karena dia berada bersama habitatnya. Habitatnya dia siapa? Allah sendiri. Oke, musuh kan di dalam habitat setan. Mana mungkin gelap bisa menang atas terang? Secara fisika juga nggak ada ilmunya. Terang selalu menelan kegelapan. Allah selalu menang. Oke, nah intinya Anda mesti jadi pemula. Ciri-ciri orang yang mula-mula lagi haus sama lapar sama Tuhan, lagi jatuh cinta, lagi dirayu sama Tuhan untuk datang kepada Dia. Pasti nyari Tuhan Yesus. Dan nyarinya tuh kepingin kenal Yesus. Nah, itu timbulnya dari batin. Otak nggak main kan? Coba Anda mundur deh pengalaman Anda. Dan cara nyari Tuhannya ada 3 cara. 1, berdiam, slow down. To stop, to be still. Mazmur 37 ayat 7a. Kemudian Anda berdoa firman. Ini penting sekali. Dan ini semua bentuknya, formatnya adalah format ini buku. Jadi apa yang saya bagikan ke Anda udah punya bukunya. Bahkan jemaat saya udah pada saya terjemahin. Supaya bisa ngerti. Karena dalam dia punya devotion. Gak gampang. Kalau gak ngalami Tuhan, gak mungkin lah bisa tulis devotion kayak begitu. Such a deep revelation. And pray scripture, doa firman. Ini Anda tidak hanya baca permukaan ayat, enggak. Anda betul-betul berdoa untuk sampai bisa mengambil, mengecap, merasakan seperti lebah, bisa pakai sengat itu masuk kayak jarum gitu, kedalaman daripada bantalan bunga matahari itu yang tebal tuh sarinya masuk ke dalam sampai nyedot nektarnya. Makanya mahal kan minuman-minuman lebah itu. Ada polen, ada madu asli lah, madu komersial lah, macam-macam lah. Oke, tapi harus dapat nektarnya dari bunga itu. Nah, jadi Anda tidak baca permukaannya aja, bukan gores aja. Oh, gue tahu nih ayatnya, gue tahu. Enggak. You take time, ini namanya Lectio Divina. Mendengar firman yang Tuhan katakan. Kemudian yang ketiga, Anda memandang Tuhan. Beholding the Lord. We shall behold Him. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita memandang seperti muka yang tidak ada tabirnya, gak ada bungkusannya. Kita memandang Allah dan diubah dari glory ke glory. Nah, waktu kita begitu, kita lagi diam. Kita gak ngomong, gak mikir, gak jalan-jalan pikirannya, gak minta-minta apapun. Gak ada urusan. Kita behold sambil menanti, itu namanya menanti-nanti Tuhan. Bukan ngelamun, bukan nunggu Tuhan sambil nonton Netflix. No. Bukan sambil makan lontong. Bukan sambil makan sate ayam, tidak sama sekali. Bukan sambil makan pasta goreng, rujak cingur, nggak ada. You just be still before the Lord. Wah,
Bayangin ini bisa dilakukan oleh setiap big boss, CEO yang punya kantor mewah, lux, memandang kota, langit, matahari terbenam. Matahari terbit pasti di rumah deh ya. Oke. Bukannya buat mejeng foto-foto buat diupload di sosmed, dipakai untuk tersungkur di kaki Tuhan, melihat keajaiban karyanya, melihat kemewahan, keheningan karena gak ada orang berani masuk tanpa dipanggil. Sekretarisnya jaga pintu tuh, wow, bilang sama sekretaris, aku tidak mau diganggu, aku sedang bersama Tuhan. Wow, berbagailah orang yang punya private penthouse, private room, executive room. Wow. Oke, maupun di pinggir pantai atau di pinggir kali, sama juga Allah ada di situ. Asal Anda bawa Alkitab. Oke, so here's how we begin. Saya mau review ini ya. Anda ambil Alkitab yang kertas, jangan yang gadget. Kemudian buka ke kitab yang paling gampang untuk berdoa mendengar Tuhan. Dengan fokus hati Anda di batinmu, pikiran kelok digembok ke Yesus, udah gak jalan-jalan. Doa kitab Mazmur. Oh the best. Anda mau lagi sial, Anda lagi mau disakitin, dihina, direndahkan, anything, dah terserah dah. Atau Anda lagi jatuh cinta sama Tuhan, atau Anda lagi di tanah yang kering, yang gak ada air, Anda lagi rindu sama Tuhan. The best prayer adalah Mazmur. Atau Kidung Agung, atau Kitab Ratapan, Kitab Ayub, Yesaya, semua lagi itu isinya jeritan hati Nabi, jeritan hati Ayub, jeritan hati Daud, Korah, Asaf, Bani Lewi teriak sama Tuhan karena melihat kesombongan, kejahatan manusia dosa yang keluar dari Mesir. Ilah manifest gila-gilaan. Musa sebagai gembala 3 juta orang, bukan dia juga yang mau jadi gembala. Itu panggilan pilihan Tuhan. Tuhan harus bikin dia mau. Sampai dia jengking, aduh, mendingan gue mati daripada mimpin orang gila kayak begini. Tiap hari gue ditemukan batu, dimaki-maki, kayak dituduh segala macam. Aduh, jadi gembala itu berat bagi orang kalau penjamatnya nggak ada satu pun yang bertobat. Dari semuanya cuma 2 yang bertobat, Yosua sama Kaleb. Makanya dikatakan di Bilangan 14 ayat 24, Yosua dan Kaleb atau Kaleb saja memiliki a different spirit, sebab dia mentaati Allah dengan segenap hati. Dia melakukan kehendakku dengan segenap hati. Itu Allah yang ngomong loh. Wah, usia 80, kekuatan kayak usia 45 tahun. Jadi siapa bilang, aku udah tua, udah rentan, udah gak kuat. Itu Kaleb, kuncinya cuma apa? Mengikuti kehendak Allah, perintah Allah dengan segenap hati. Itu modalnya ini loh, doa yang lagi saya ajarin. Kayak nggak perlu lulusan sekolah kitab sampai summa cum laude, pakai master degree, nggak perlu. Kalau tujuannya dapat semua gelar hanya untuk mengesankan orang, supaya orang bilang, wah hebat. Anda bisa hebat di mata orang, saya nggak peduli. Nggak ada orang bisa menguji saya bahwa saya itu benar ikut Tuhannya loh, kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berkata di Matius 25:21. Inilah hambaku. Masuklah dalam bagian kebahagiaanku. Kau hambaku yang setia. Itu cuma Yesus yang bisa mendeklar seperti itu. Masa saya sendiri nyetak kartu nama atau jemaat saya ngasih tahu, ngeri. Motivasinya apa itu? Ngomong-ngomong bagus-bagus muluk kayak begitu. Ada motivasi. Ada kepentingan tersembunyi, ada udang di balik batu. Karena manusia lamanya masih dipakai. Bahaya itu. Siapa sih yang Anda dapat percayai? Kepercayaan itu take time. Anda mesti earn trust. Sekali di break, susah dibangun kembali. Karena manusia lama sukanya legalistik, menghakimi. Ciptaan baru sukanya mengampuni. Dan ini jor-joran terus nih. Balapan nih, manusia lama kasih ciptaan baru. Manusia lama, ya ciptaan baru gak akan muncul lah kalau gak pernah dikasih makan. Dan itu tidak pernah masuk ke hadirat Allah. Gak mungkin. Gak duduk berdoa firman. Dan berdoa firman ingat ya, tidak untuk menyelesaikan buku. Bahkan kalau Anda membaca firman itu dan dengerin, Tuhannya lagi ngomong apa sih? Dan Anda dengerin hatinya, jantungnya. Dan Anda dengerin jantung hati Anda juga, emosimu didengerin. Karena Allah tuh bicara melalui feeling kita.
Mana feeling yang memberikan desolation, mana yang memberikan consolation, yang mana yang memberikan joy, energy, mana yang memberikan duka, sedih, berkabung, yang mana. Tuhan ngomong yang mana. Anda mesti latihan loh itu. Jadi kalau nggak latihan untuk berada di dalam hadirat Tuhan, mana mungkin. Nomor 3, pilih yang sederhana ayatnya. Nanti ada juga udah kelar, tiba-tiba ada satu ayat yang kayak ngelompat, cengkeram batin Anda. Hati itu kayak dicaplok gitu loh. Itu bagian Tuhan ngomong. Dah pasti nggak mungkin dikasih yang susah-susah dipraktekkan. Dan kemudian datang ke hadirat Dia, nunggu aja, nunggu. Dengan firman yang waktu Anda renungkan, meditasi, mencengkeram hatimu, itu Tuhan hadir. Setelah Tuhan hadir gitu, diam di situ. Udah jangan lanjutin lagi bacanya. Nanti Anda akan selesai, akan lihat kok, baru baca 2 ayat Tuhan udah hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Anda diubah. Kemudian baca bagian yang Tuhan hadir dengan bersuara. Yang bikin Anda bisa dengar. Tapi kecepatannya perlahan. Dan bagian ayat tersebut terus menggema. Terus bikin Anda sense the presence of God di situ. Nah kalau Anda ngerasakan, diam, udah jangan kemana-mana, diam terus di situ. Sampai Anda menjadikan ini disiplin hidup. Dan berhati-hati ya, pada saat Anda membaca, serap itu firman yang nyengkeram hati Anda, kayak bisa sesak, kayak bisa menyentuh, Anda bisa nangis di situ. Stop di situ aja. Serap pelan-pelan hadirat Tuhan. Dengan lembut, pelan-pelan hidupnya. Jangan, gak bisa kayak gitu. Anda juga gak bisa lari, gak bisa jalan, sesak itu napasnya. Dengan lembut, dengan berhati-hati sekali. Perhatikan apa yang Anda baca. Taste and see that the Lord is good. Kecap dan cerna kata-kata Tuhan sementara Anda membaca. Nah kalau ketiga langkah doa dari seorang pemula yang lagi nyari untuk mengenal Tuhan. Ini udah harian. Tiap hari Anda lakukan. Gak ada absen. Oke. Sekarang udah menjadi habit. Ya dong, kalau kita ngajar ini dari Maret 2020 sampai sekarang, kalau gak jadi habit, jadi apa? Gak mungkin kalau gak jadi habit. Tapi kalau Anda kerjanya cuma kumpulin slide saya, foto-foto, nyatet-nyatet, terus ditutup, lupa. Ya gak jadi habit. Nanti hilang deh. Dari daftar pembelajar itu mulai hilang. Dan nanti ngomongnya, aduh bosen kok ngajarnya itu melulu. Karena Anda mesti ciptakan kebiasaan gaya hidup baru. Ini harus jadi bagian hidup Anda. Ikan tanpa air mati. Sapi tanpa tanah mati. Gajah tanpa tanah mati. Biar pinternya kayak apa mati. Manusia tanpa Allah mati. Karena Allah bicara ke dirinya sendiri waktu menciptakan manusia. Jadi habitatnya apa? Hadirat Allah. So, kalau Anda create hidup dalam hadirat Allah sebagai habit, kebiasaan, dengan ada disiplin, kayak video yang saya tayangkan, wow, Anda hidup banget. So, stepnya begini, slow down, stop, berhenti mikir, berhenti mainan handphone, taruh, matiin deh, offin sebentar lah. Oke, semua gadget matiin. Jangan taruh di silent, matiin. Mau pakai airplane mode kayak apa terserah, pokoknya mati deh, nggak bisa masuk datanya. Email nggak masuk, WA nggak masuk, line chat nggak masuk, signal nggak masuk, telegram nggak masuk, apalagi dah modelnya sosmed nggak masuk. And then be still, berdiam di hadapan hadirat Allah. Ini semua dilakukan by faith. Gak bisa doa tanpa iman. Gak bisa. You believe God is here. You believe God is with you. So waktu Anda slowing down, mikirnya dikurangi. Dari jiwanya ngos-ngosan, lari, badannya lari, sampai jiwanya berhenti. Berhenti mikir. Duduk, geletak di sandaran kursi. Tangan terbuka di paha, siap menerima dari Tuhan. Berdiam di hadirat Allah, percaya Allah tuh di depan Anda.
Itu namanya faith. Okay. Take a deep breath, tarik yang kencang dalam-dalam, itu dalam batin kita keluar napas Roh Kudus, napas Allah. Tahan biar Roh Kudusnya masuk ke otak kita, masuk ke jiwa kita, masuk ke usus-usus, liver, ginjal, masuk ke semua pankreas, limpa, masuk ke usus besar, usus kecil, usus panjang, masuk ke kolon, masuk ke jari jemari, masuk ke saraf, tulang, masuk ke otot, semua. Hirup hadirat Tuhan. Kemudian renungkan, meditasi firman itu kayak sapi gitu loh. Kunyah, telan, muntahin lagi, kunyah, telan, muntahin lagi sampai 8 kali. Namanya regurgitation. Meditasi itu kayak gitu. Harus pakai firman. Dan meditate the word gently, slowly. Anda akan baca seperti ini. Tuhan membangkitkan pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau. Jadi gak mungkin Anda bisa dengar suara Allah kalau gak diam diri. Seluruh pulau penduduknya kalau diam bisa dengar Allah ngomong. Ini Yesaya 41 ayat 1, kagum saya. Ya, orang berpikir katanya ngomong berdiam diri cuma Mazmur 37, Mazmur 46 ayat 11. Mana banyak banget. Yesaya 30 yuk, kita buka yuk. Anda yang lagi kepahitan, lagi gelisah, lagi sedih, lagi emosinya lagi naik turun, lagi ngamuk-ngamuk, lagi meledak-meledak seperti apa tuh nama itu? Volcano, meletup-meletup. Nah, dengar ini. Kalau hidup dalam dosa pasti begitu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Yahweh Allah kita. Nama Allah kita Yahweh, Tuhan-nya huruf besar. Yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah kita siapa? Yahweh. Seperti apa pribadinya? Maha Kudus. Maha. Jadi gak ada yang lain. Yang terkudus ya Allah. Yang kepingin kudus ya mesti datang ke Allah yang ini. Allah yang lain gak bikin kamu kudus. Bikin kamu pakai kain putih. Dengan bertobat dan tinggal diam. Harus bertobat ya. Dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Jadi gak ada orang beriman panik, parno, gak ada loh. Tinggal tenang dan percaya. Bertobat dan diam, keselamatan datang. Tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Tuh, ini Yesaya 30. Yeremia 6, ayat 16. Beginilah firman Tuhan Yahweh. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Ayo kita balik lagi ke jalan dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Jadi kalau ketemu jalan yang dulu yang pernah dijalani orang Israel tapi ditinggal. Jadi hidup mereka karena meninggalkan jalan itu berantakan, marah, berjinah, ganti Allah, nyembah berhala. Banyak tangisan, teriakan, bayi-bayi hidup dipotong-potong, dipersembahkan jadi korban bakaran. Banyak teriakan itu per keluarga tuh. Right? Kayak di Mesir kembali tuh, yang anak-anak sulung bermati itu. Right? Tapi kalau balik ke jalan yang benar, berarti Anda di dalam perlindungan Allah, nggak usah takut. Walaupun Anda melawan pemerintahan yang bukan pemerintahan Anda. Maka jiwamu akan tenang. Selalu nih jawabannya kayak gini, ini kalimat berikutnya heran, Yesaya 30 15 juga gitu. Tapi kamu enggan, malah lari ke kuda-kuda yang cepat. Yeremia 6 16 sama, tapi mereka berkata kami tidak mau menempuhnya. Memang saya juga lagi ngalami nih, nuntun orang, pada nantang balik. Saya malah diserang, saya bilang kalau kamu nyerang saya, salah target. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bilang melawan roh dong. Saya kan bukan roh, gentayangan. Saya ada dagingnya loh, ada darah loh. Kalau dimusuhin, saya rasa Anda sedang dalam peperangan rohani, setan lagi nipu Anda.
Gak bisa loh Anda ngelawan orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan. Di situ saya lagi kuat-kuatnya. Okay? Listen to God's presence. Tujuannya Anda sekarang dengan melatih ini, disiplin ini jadi habit nih. Slow down, stop, be still, take a deep breath, meditate the word gently, slowly. Tunggu sampai firman yang mana yang membuat hadirat Allah kerasa sama Anda. Stop di situ, dengerin hadirat Tuhan, jangan kemana-mana. Pikiran nampol ke Yesus, jangan ngomong kiri, ngomong kanan, minta ini. Jangan. Dan Anda tetap berdiam, tenang, relax di hadirat Tuhan. Lama-lama gampang banget masuk ke hadirat Tuhan. Dan gampang mengindikasi, Tuhan lagi hadir. Itu feeling Anda tuh yang tahu. Makanya feeling Anda mesti disehatin tiap hari. Kapan feeling Anda menunjukkan kedukaan hatinya Tuhan? Allah bisa berduka kan? Bisa nyesel loh dia. Perasaanmu dengar gak tuh? Itu dukanya karena Anda berdosa atau karena Tuhan Anda dikasih tahu Tuhan dia lagi berduka? Bedanya itu kalau dari setan Anda tertuduh, terkondem. Dua-duanya nyesel, tapi yang satu terkondem. Kalau dari Roh Kudus Anda diinsafkan dan punya pengharapan untuk bertobat dan berubah. Anda mesti tahu ya, setan niru. Dan kalau Anda udah biasa datang ke hadirat Tuhan, mengerti dan mengetahui kapan hadiratnya hadir, maka Anda akan masuk ke dalam kehidupan seperti Salomo di Kidung Agung 1 ayat 3. Udah bisa nyium hadirat Allah. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Begitu harum hadiratmu sampai semua gadis cinta berada di hadiratmu Tuhan. Kecium. Nanti Anda akan diajak Tuhan. Kalau masuk sampai Anda bisa mencium wanginya, harumnya hadirat Tuhan. Nanti Anda akan dibawa sama Tuhan masuk lebih dalam lagi. Untuk berada dan alami Tuhan dalam kedalaman. Kayak samudra masuk ke dalamannya itu. Di mana kerangka rongga, kerangkanya kapal Titanic yang bikin mati semua tuh penumpang kaya rayanya tuh. Kayak dalam sekejap mata karena kesombongan. Gara-gara kesombongan aja loh. Bukan salah teknik. Itu kapal paling mutakhir di zaman itu teknologinya. Tenggelam amblas. Sekarang penyelidiknya bikin submarine kecil. Mati 6 orang. Padahal udah bolak-balik gak apa-apa loh. Anda akan diajak Tuhan. Gak usah pakai submarine. Cukup pikirannya hatimu ke arah dalam batin. Go inward, pikiran dialog di Yesus. Dan berada dan alami kedalamannya Tuhan. Dia hadiratnya di tempat yang paling dalam kayak apa sih? Dan Anda akan lewati masa gak enak ya dong. Dari ada matahari oksigen tiba-tiba turun ke dalaman yang Anda mesti latihan napas loh. Kalau enggak dadanya sesek mati, Anda gak bisa napas. Anda akan lewati masa peralihan yang gak nyaman. Namun ini jalur hidup sebagai anak Allah yang sukses. Gak ada jalur hidup sukses sebagai anak Allah. Melalui jalan-jalan di padang rumput, ngelihat bunga tulip, metik-metik apel, metik-metik tomat, gak ada. Anda mesti masuk ke dalam kedalaman samudra hadirat Allah. Launch into the deep. Hanya di dalam itu ada mujizat, ada penyediaan. Makanya kalau Anda pakai Alkitab bahasa Inggris Lukas 5 ayat 15, Yesus berkata, "Come launch into the deep." Ayo lemparin jalamu ke tempat yang paling dalam. Wah, katanya Petrus semua lama untuk nyari ikan gak dapat. Ini tukang ikan loh ini. Tapi Yesus berkata, lempar ke sebelah kanan. Let's launch into the deep. Wow, ikan ratusan untuk diperoleh. Tapi mesti dalam hubungan Anda. So sekarang Anda siap masuk ke level yang lebih dalam lagi. Alright? Anda masuk ke level yang namanya faith and stillness. Udah tanpa iman Anda gak bisa masuk hadirat Tuhan. Faith and stillness. Anda percaya, Anda diam ke dalam kedalaman samudra. Anda penyelam tahu kan mana ada sih turbulensi, tsunami di dalam, mana ada, semuanya di permukaan. Ini namanya doa faith and stillness.
oleh iman Anda mengalami ketenangan. Atau dikenal sebagai prayer of simplicity. Doanya simple kan? Kan gak ada shopping list. Gak ada bahasa roh 1 jam. Okay. Dan ini adalah masa di mana Anda sebetulnya datang ke Tuhan itu udah bukan lagi sebagai cara untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Lagi minta mujizat, minta mobil, minta duit, minta rumah baru. Gak ada kalau udah doa di dalam kedalaman yang gak kelihatan oleh kasat mata, yang Anda mesti fokus tiap hari dengan habit, disiplin, pikirannya tertuju pada Tuhan, tidak ngelawang-ngerawang, tidak mengembara, roh Anda masuk ke dalamnya Tuhan. Dan kalau Anda udah biasa berdoa firman, menanti Tuhan, menatap hadiratnya, Anda masuk ke hadirat Tuhan seperti bau yang harum di Kidung Agung 1 ayat 3. Dan kalau Anda ini melakukan ini terus-menerus, ini lama-lama jadi bagian hidupmu. Become you. Become the true you. Nah gitu tuh. Kalau ada orang bilang be the beautiful you. Yang mana? Manusia dosa gak ada yang beautiful. Yang the true you, yang beautiful, yang serupa gambar rupa Kristus. Tapi Anda mesti masuk dalam kedalaman batin Anda. Di mana Roh Kudus berada, Roh Kristus ada di situ. Nah kalau Anda udah bikin ini jadi bagian hidupmu, kalau ini benar ya, maka Anda sudah menemukan bagaimana hidup seperti Adam berjalan di hari yang sejuk dalam hadirat Allah. Dan dialog dengan Allah. Kalau sampai Anda ngalami ini, Anda akan kenal Allah. Kenal hadiratnya. Tapi saya mau kasih tahu pada Anda semuanya ya. Bahwa seperti yang telah kita ajarkan di bab tadi sebelumnya. Bahwa orang yang bisa lakukan ini adalah orang yang punya hati seperti anak kecil imannya. Dan nggak datang sebagai orang ahli pendoa syafaat. Saya udah biasa kayak gini. Apa nih ajarannya Ibu Indri ini? Enggak, Anda adalah seorang rendah hati, pemula untuk berdiam di dalam kedalaman samudra yang tenang, di bawah dasar samudra. Di situ Yesus berdiam. Anda mesti jadi pemula, kalau nggak bisa. Ingat kan pada waktu Anda mula-mula belajar 3 step ini, diam, doa firman, kemudian menatap Allah atau menanti-nanti Tuhan. Untuk kalau Anda udah biasa dan Anda udah melewati fase susah fokus, susah memusatkan pikiran pada Yesus, sekarang udah langsung begini, langsung kegembok pikirannya pada Yesus. Di depan Anda inilah ada Yesus nih, karena iman nih. Dan roh Anda, hati Anda tuh nyatu sama roh yang di dalam. Udah gak tahu lagi tempatnya di mana tuh. Awal susah ya, fokus ke Tuhan itu ya. Tapi sedikit demi sedikit, itu sekarang udah jadi alamiah. Udah gak susah, sederhana sekarang. Dan sekarang doa jadi gampang. Kan doa tuh tujuannya ketemu Allah. Bukan cuma daftar shopping list aja. Menjadi manis, menjadi perkenalan, seperti pribadi ke pribadi, menjadi pribadi yang bertemu, berjumpa dengan keharuman hadiratnya, dan kemudian ada diam aja di situ. Kalau udah gitu ngapain nextnya? Saya mau kuatkan Anda, karena nextnya nggak gampang. Nextnya akan lebih susah lagi, susah untuk diem. Kayak banyak orang yang berpikir, oh kalau kayak gini udah enak dong semua. Oh belum. Ini baru level 1, kan baru pemula. Saya mau dorong dan menguatkan Anda semua untuk ganti jalur Anda, ubah your path. Nah sekarang Anda mesti masuk ke jalur yang dimulai dikit-dikit, dan Anda masuk ke tempat di mana Anda akan mengalami banyak putus asa, rasa mau mundur. Anda ngalami yang namanya gak kerasa hadirat Tuhan. Di tempat ini, next to habit ini, Anda akan mengalami pengalaman di mana Anda akan hatimu percaya dengan iman Tuhan ada di depanmu, tapi Anda gak kerasa apa-apa. Dan kalau Anda gak kerasa apa-apa, itu mungkin Tuhan memang mau Anda gak kerasa apa-apa. Kalau pikirannya menerawang kiri dan kanan, gak apa-apa. Memang Tuhan mau Anda ngalami pikiran mengembara.
Kalau Anda jiwanya gundah gulana, memang Tuhan mau bikin Anda kerasa jiwamu gundah gulana. Mungkin Allah mau bikin Anda merasakan tenang, hening. Ya Tuhan kasih hari itu. Dari hadiratnya jiwamu tenang. Pokoknya pengalamannya apa aja, terima, terima, terima. Ini untuk masuk ke next season. Jangan ditolak, jangan ditinggal, jangan ngomel. Anda akan masuk ke namanya dry spell. Anda akan masuk ke atmosfer masa di mana dingin, gak ada Tuhan, gak kerasa Tuhan, kayak going through the wall. Tapi Anda pasti lewati, harus ngalami. Ini Tuhan yang bikin jalurnya. Jadi saya mau kuatkan Anda semua, sekalipun susah, Anda ngalami di tekanan, gundah gulana, mengembara, atau tenang, udah Tuhan yang kasih, dipeluk aja, gak usah ngomel. Nah setelah itu Anda akan datang ke hadirat Tuhan dengan iman, ya. Sebab tanpa iman nggak bisa Anda bisa berdoa seperti ini. Tanpa iman Anda nggak akan ngerti bahwa Anda tuh sedang dibentuk sama Tuhan. Oke, jadi kalau Anda nggak kerasa apa-apa, Tuhan lagi kerja. Tuhan kerasa Anda, tapi lapisan daging kita ketebelan jadi nggak kerasa Tuhan. Oke, saya mau Anda tetap setia datang ke Tuhan, apapun situasinya, tetap percaya Tuhan hadir di hadapan Anda, tetap bertobat dan berbalik ke arah Tuhan. Jangan pikirannya kemana-mana, tetap ada pada Dia. Pada waktu seluruh perhatian pikiran Anda full kepada Yesus dan hati Anda ke roh Anda, dan Anda tenang di dalam hadirat Tuhan, pada waktu itu saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya, Anda jangan mikir apapun, jangan minta apapun, ngomong apapun, jangan. Jangan mikir, jangan ngomong, jangan lakukan apa-apa. Diam, tunggu Tuhan. Ini pasti daging-daging pada berontak. Kok doanya begitu ya, diam. Terus ini apa sih? Kalau Anda gak diam, bagaimana Allah bisa bekerja di dalam batin Anda? Filipi 2 ayat 12-13. Ayat 13 berkata, sebab Allah lah yang mengerjakan semua kehendaknya dan pekerjaan sesuai kelelanya di dalam Anda. Anda keluarkan apa yang Anda kerjakan. Tapi bagaimana dia mau kerja kalau Anda sibuk kiri kanan? Nah, kesadaran akan hadirat Allah, saya mau jamin ya, pasti berkurang. Dari harum kecium bisa hilang, gak kerasa apa-apa. Kalau sampai ini terjadi, Anda keluarin, sebut nama Yesus. Yesus. Atau Anda lontarkan kata-kata cinta Anda kepada Tuhan. Nanti hadiratnya masuk kembali. Nah, pada waktu hadiratnya masuk kembali, Anda hirup pelan-pelan aja. Hembus pelan-pelan, gentle banget deh. Kenapa? Karena pada titik itu, kalau sampai Anda mesti hirup, sebut nama Yesus, dia hadir lagi. Itu di dalam batin Anda. Itu seperti ada api pasang, surut, pasang, surut. Nah pada waktu surut, Anda kayak ngipasin pelan-pelan dengan menyebut nama Yesus. Menyatakan kasihnya pada Anda, kembali membara, nyala lagi apinya. Sampai pasang di situ. Nah kalau sampai Anda ngalami seperti ini, Anda sudah masuk ke level kedua yang lebih dalam lagi untuk ngalami Yesus. Nah ini saya bagikan hari Rabu ya. Kalau Anda udah sampai ujung daripada doa seperti ini, selalu jangan berdiri cepat-cepat anggap kelar doanya. Jangan pelan-pelan aja. Tetap dengan tenang ada di hadirat Tuhan dengan iman, karena tanpa iman tidak ada orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Betul kan? Ibrani 11 ayat 6. Right? Nah, setelah Anda lakukan seperti ini, Anda tidak lagi datang ke Tuhan untuk apa yang dia bisa kasih, untuk kenikmatan kita, untuk maunya kita mau merasakan harumnya dia. Enggak, itu Anda fokusnya ke diri Anda. Tujuan Anda semakin sulit, semakin hadirat Tuhan semakin enggak kerasa. Cuma satu. Untuk Anda datang karena Allah itu mahal. Karena Anda cinta dia. Gak terima uang, gak terima mujizat kesembuhan ilahi. Ya gak apa-apa. Sebab yang Anda terima adalah hadirat dia yang mahal. Mari kita tutup di
dalam doa. Hirup hadiratnya mahal itu. Lihat ke Yesus pikirannya. Tahan. Aku minta pertumbuhan rohani umatmu terjadi saat ini. Mereka tidak terburu-buru tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat di mana firman berbicara hadirat Allah nyata. Hati mereka mulai memiliki sikap yang sabar. Tidak mendahului Tuhan, tidak sombong. Tidak marah karena Tuhan mengundurkan diri. Seperti gak ada sama sekali. Sesuai Yesaya 45, di mana Nabi Yesaya berkata, sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri. Allah Israel juru selamat suka mengundurkan diri. Supaya dia dicari Tuhan, dimaui oleh kita semua. Supaya kita hirup wanginya. Dan pada waktu kita ngalami itu, kita tetap diam di hadiratnya. Kalau sampai tidak terjadi kehidupan dengan gelombang dan ombak hadirat Tuhan, kita tetap berada di dalam Tuhan. Seperti juru masak kita menyediakan bumbu-bumbu masak dan sayur-mayurnya yang siap dimasak, siap ingredientnya menjadi wujud yang dia impikan. Demikian pula kita menjadi wujud yang diimpikan Allah dalam hadirat Tuhan. Buat setiap kami memiliki habit hari ini untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Bukan minta apapun, tapi sadar dia berada di hadirat Tuhan. Aku berdoa ini terjadi pada setiap pembelajar Alkitab melalui link ini di Facebook maupun YouTube dalam nama Yesus Kristus. Amin. So kita akan bergabung di ibadah di Trans Resort Hotel jam 2 sampai jam 4. Kita akan praktek menyembah Tuhan. Bukan menyembah lembu tuangan emas, tapi menyembah Allah. Siapa sih penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Datang hari ini, siang ini jam 2 sampai jam 4 di Trans Resort Hotel. And juga akan ditayangkan bagi Anda yang di Palembang, Jambi, di Medan. Bagi Anda yang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, di Halmahera, Ternate, NTT, NTB, Jayapura. Saya berdoa Anda yang di Tembagapura pun menangkap signal Facebook dan YouTube kami. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali.